Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على مولانا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد, yang kami muliakan Lena Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Andi Kaligo, Mamare si mata majapahit Kipon. Demikian pula kepada para hadirin wal hadirat Dariun al Mukarramun sekalian. Semoga dilimpahkan kesehatan kepada kita sekalian. Insya Allah pada malam yang berkah ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Olehnya, para hadirin wal hadirat sekalian, mari kita persilahkan kepada Andre Guruta untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Al-an, fatafaddalu mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu mu'azzam bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li solihil a'mal wal akhlaq. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa ukulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bitahaqquqi bi nuril ubudiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita berkesempatan lagi untuk meneruskan bacaan kita kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya kitab ini khusus ya, kepada seorang muridnya yang bersama beliau bertahun-tahun, kemudian ingin dituliskan nasihat yang terkait dengan ilmu yang beliau telah pelajari dari Imam Al-Ghazali. Jadi ini nasihat, ya itu sebabnya diberikan judul Ayyuhal Walad, ya, wahai anakku, ya artinya muridnya. Jadi kita ingin tahu, mudah-mudahan ini bisa diajarkan kepada murid-murid kita.
ya, anak-anak yang belajar kepada kita ya, untuk mendapatkan nasihat langsung dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, sekarang kita sudah ya sampai ya kepada uh, yang kedua ya. Ini yang kedua. Ayyuhal walad. Ya, la takun minal a'mali muflisan. Jadi masih ada kaitan yang sebelumnya diberikan nasihat jangan terlalu rakus membanyakkan ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, itu ringkasannya lah. Artinya sangat penting apa yang kamu ketahui ya, segera diamalkan. Ya, karena risikonya ya, sangat berat. Ya, bisa kembali nanti dibaca-baca. Pentingnya kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, ya ini nasihat baru lagi. La takum minal a'mal muflisan. Muflis itu artinya bangkrut. Muflis. Janganlah ya, kalian ini bangkrut. Artinya muflis dari segi amal soleh. Ya, artinya jangan kamu kosong dari berbuat apa yang kamu ketahui. Ya. Wa minal ahwal khalian. Dan jangan kamu khali ini sama dengan ya muflis juga artinya kosong. Khali itu artinya tidak ada sesuatu. Ya. Al-ahwal ini adalah sesuatu Anuin, BE dulu. pemberian Tuhan Hah? yang terkait dengan akibat amal kita. Ya, yang disebut ahwal. Nah, ini yang banyak dipelajari dalam ilmu tasawuf. Al-ahwal wal maqamat. Al-ahwal ini hasil daripada amal ini. Ada ketenangan, ada rasa kepuasan, rasa apalagi ya, artinya hal-hal yang biasa ya, menghiasi hati kita setelah kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ya, jadi al-amal hasilnya al-ahwal. Nah, kalau kita beramal, nah, itu pasti ada ahwal dan ahwal ini tidak kekal. Ada kegembiraan, ada kepuasan, ada macam-macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan suatu kebaikan. Nah, jadi ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan kamu bangkrut, artinya tidak mempunyai amal kerja. Ya, artinya hendaklah kamu beramal, amal baik, amal soleh. Ya, jangan hanya sekedar beriman, ya, tetapi hendaklah berilmu, tapi hendaklah diterjemahkan dalam amal soleh kita. Dan amal soleh ini ya, akan menghasilkan ahwal.
jangan kamu kosong daripada ahwal. Jadi hampir sama juga, artinya kita dianjurkan untuk beramal soleh ya, sesuai dengan ilmu yang kita ada itu, yang dianugerahkan oleh Allah melalui pembelajaran. Watayakan ya, dan hendaklah yakin, artinya ada kata putus dalam hati kita. Ya, kita yakin annal ilmal mujarrad, ya, bahwa ilmu yang mujarrad, apa ilmu mujarrad itu artinya ilmu yang murni, ya, tidak dibarengi dengan amal, hanya ada di otak dan di hati kita, hanya ada dalam kitab kita baca. Kita harus yakin bahwa ilmu murni yang tidak diamalkan itulah ta'khudhul yad, tidak dapat membuahkan kekuatan. Ya, lihat itu tangan, artinya kekuatan. Artinya tidak bermanfaat lah. Ya, jadi hanya ilmu, kita ketahui bahwa ini yang baik, tapi kita tidak amalkan. Ya, itu tidak ada manfaatnya. Itu yang disebut dalam hadis, ilmun la yanfa. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi inilah wasiat beliau, ya, nasihat beliau. 3 perkara ini, perkara yang berkaitan dengan amal. Ya, amal ini zamannya amal, artinya perbuatan, amalan. Ya, kalau dalam agama kita ya amal soleh lah. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali dikaitkan iman dan amal soleh. Ya, di sini ilmu dengan amal. Ya, artinya jangan kamu menjadi muflis. Artinya tidak ada sama sekali pengamalannya. Semata-mata ilmu mujarrad saja. Ya, ilmu mujarrad. Ya. Begitu juga amal ini jangan tidak membuahkan ahwal, kosong. Tidak ada rasa kepuasan, tidak ada rasa kedekatan kepada Allah ketika kita beramal. Jadi ini harus ya sejalan, kita beramal, kita mendapatkan ahwal, kita yakin bahwa ilmu, ya, sekedar ilmu itu tidak bermanfaat, ya, harus diamalkan. Pun sedikit ilmu itu, tapi kita bisa amalkan, dan pengamalan itu menghasilkan ahwal, ya, dalam ilmu tasawuf. Artinya kita mendapatkan suatu hal yang memuaskan hati kita. Ya, itu dimaksud. Dan ini kita sudah banyak baca ahwal wal maqamat ini ketika kita membaca kitab, ya, tasawuf sebelum ini. Kemudian Imam Al-Ghazali ya memberi contoh, artinya supaya kita lebih mengetahui, ya, secara jelas. Misaluhu, ya, ini contoh katanya. Lau kana ala rajulin fi bariyatin. Jadi kalau terdapat pada seseorang, ya, di satu lapangan atau tempat,
asyaratu asyaf. Ya, dia asyafin Hindia. Ya, artinya dia mempunyai 10 ya pedang India. Ya, artinya ini satu contoh ya seseorang yang memiliki pedang banyak dan senjata-senjata ya senjata yang lain. Dan orang itu wakana rajulu sujaan, dan orang itu sebenarnya pemberani, wa ahla harbin, dan mempunyai kepakaran apa namanya eh, bermusuhan. Ya, artinya dia pandai dalam dalam apa namanya itu dalam pertempuran. Nah, dan punya apa namanya punya senjata yang mencukupi. Ya. Fa humila alaihi asadun muhib. Ya. Kemudian dihadapkan kepada ya, singa, ya, pada singa yang menakutkan. Artinya dia melihat ada singa di situ yang mengancam dirinya. Fama zannuka, apa yang kamu perkirakan? Ya, dia seseorang yang berani, yang tahu berperang, kemudian dihadapkan dengan punya senjata dan berhadapan dengan singa yang sangat menakutkan. Hal tadfaul aslihatu syarrahu minhu. Ya, apakah senjatanya itu bisa menolak kejahatan eh, yang akan terjadi dengan singa itu bila istimaliha wa darbiha, tanpa menggunakannya, tanpa memukulkannya. Artinya dia hanya memperlihatkan saja begitu. Ya, dia tidak apa namanya tidak menggunakannya, itu maksudnya. Ya. Faminal ma'lum, ya, dan ini sudah maklum, ya, sudah diketahui, annaha la tadfa illa bitahriki wa darbi, bahwa sesungguhnya itu tidak bermanfaat, tidak bisa menolak bahaya singa ini kecuali dengan menggerakkan dan memukulkan. Kalau dia hanya diperlihatkan saja di situ, ya, itu bisa membahayakan dirinya. Ya, bukan dia yang apa namanya bisa mengorbankan dirinya karena dia hanya memperlihatkan. Artinya ya, maksudnya di sini alat yang dia punya itu pedang dan senjata itu ibarat ilmu lah. Kalau ilmu itu kita pegang, kita kuasai, kita baca, kita banyak dan sebagainya, punya ilmu banyak. Tapi itu hanya sekedar untuk diketahui, ya, tidak diamalkan. Maka itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, itu yang mau diberikan contoh di sini. Ya, cuma dia larinya ke apa namanya peperangan, ya, antara orang yang dihadapkan dengan singa, dan orang ini semata pemberani dan juga mempunyai uh, saif wasilah, ya, mempunyai pedang, ya, mempunyai senjata, ya. Tapi tidak dimanfaatkan, hanya diperlihatkan, itu tidak ada manfaatnya. Itulah yang ingin ya, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya begitu juga lah orang yang berilmu. Kalau hanya dipamerkan saja
hanya diuraikan saja, dibicarakan saja, ya, disampaikan kepada orang untuk menyatakan saya ini orang berilmu, ya, tapi tidak diamalkan. Ya, maka seperti ini, seorang pemberani yang mempunyai banyak senjata, tetapi dia tidak memakai senjata itu untuk, ya, bermusuhan dengan, ya, singa tadi. Akhirnya dia yang binasa. Ya, pun dia punya banyak, ya, persenjataan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Fakada, jadi ada ya, rupanya ada ininya. Ya, artinya Imam Ghazali memahamkan betul. Fakada law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiah. Kalau ada seorang alim, seorang lelaki, ya, alim lah, ya, dia baca 100.000 masalah ilmiah. Ya, dia banyak membaca. Ya, wa'allamaha. Ya, dan dia ajarkan. Ya, dia ajarkan. Wa ta'allamaha, dan dia betul-betul mempelajarinya dengan baik. Walam ya'mal biha, tapi dia tidak amalkan. Ya, hanya diajarkan ke orang lain, dia pelajari saja. Ya, tapi dia sendiri tidak mengamalkan, tidak mengamalkan dengan dirinya. La tufiduhu illa bil amal. Ya, sungguh tidak bermanfaat apa yang dia ajarkan, apa yang dia pelajari itu kecuali dia amalkan. Jadi Ghazali di sini, ya, sangat memberi perhatian pentingnya, ya, mengamalkan ilmu, eh, yang kita miliki. Ya, itu yang dimaksud itu apa namanya, la tufidu illa bilang. Ya, sekalipun kita membaca, kita pelajari, ya, 1.000 masalah ilmiah, artinya banyak sekali yang kita pelajari tentang masalah-masalah, ya, dalam agama kita ini, ilmu kita ini, malah kita ajarkan, kita amalkan, kita pelajari, ya, kita pelajari bukan amalkan, kita pelajari dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak amalkan, maka itu tidak bermanfaat. Wa misaluhu, dia bagi contoh lagi nih, dia wa misaluhu, bagi contoh lagi. Lau kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu bisakanjubin wal kaskap. Ini bahasa, dulu yang terkait dengan, obat lah, ya, macam kita fil-fil yang dikasih oleh dokter itu. Ya. Jadi ada contoh lagi dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Sekiranya seseorang itu, ya, dikena panas sakit, ya, ya, panas, ya, penyakit, ya, kuning, artinya dia ditimpa sebuah penyakit. Ya, penyakit itu jelas, obatnya, ya, adalah fil-fil yang disebutkan ini, kaskap. Ini obat-obat lama, ya, ya, tentu tidak sama lagi kita sekarang ini. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, ya, macam kita sekarang ada demam sedikit, ya,
kita tahu mungkin makan obat, ya, kita makan obat. Itu pandangannya beliau. Fala yahsulul bur'u illa bisti'maliyah. Ya, maka kesembuhan tidak akan terjadi kecuali menggunakan itu. Ya, dokter sudah berikan ya, obat. Kita terima obat itu, tapi kita simpan, ya kita tidak makan. Ya, maka tentu akan lambat ya kesembuhan itu. Ya, ini dia sebut di sini ada satu uh, syair, ya, tapi bukan bahasa Arab ya. Ya, bahasa aslinya Imam Ghazali. Nah, rasanya ada penjelasannya di bawah itu. Ya, ini tadi yang disebut dengan sakasajin ini, ya, Khalid min khalin wa asalin, atau obat lama, obat dulu. Yaitu campuran dari eh, cuka dan madu, ya obat dulu lah. Kaskap itu mau cair, ya, air ya, dari gandum yang dimasak. Ya, syair ini yang ada di atas ini, ya, kita tak perlu baca saya kira walaupun ada barisnya, tapi saya sama sekali tidak punya ya, pengalaman bahasa versi ini. Ini bahasa versi. Bahasa aslinya Imam Ghazali. Ya, makna daripada itu izakilta al-kiritlin khamran la takun sakran wa majnunan ma lam yakun tashrabuha. Artinya kalau kita punya ada hamar yang bisa memabukkan, bisa menjadikan majnun, maka itu tidak akan terjadi apabila kita tidak meminumnya. Sama lah, sekarang ada kamar, ada apa. Walaupun itu menjadikan kita apa namanya mabuk apa segala, tapi kalau tidak minum, tidak masalah. Ya, itu contoh, ya itulah ulama kita yang memberikan penerangan panjang lebar. Walau qara'tal ilma mi'ata sana, kamu belajar ilmu 100 tahun. Ya, ini contoh lagi ini. Wajah mata alfa kitab, kamu kumpulkan ribuan kitab. Ya, seperti kita lihat sekarang, orang-orang yang berpendidikan ini dia pamerkan bukunya. Ya, buku-buku itu rahasia banyak ya ulama-ulama kita dulu. La takunu musta'iddan li rahmatillah illa bil amal. Ya, kamu tidak akan siap untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali kamu mengamalkan ilmu yang kamu pelajari itu. Yang apa namanya, nah, Imam Ghazali penekanannya sangat kuat kepada mengamalkan ilmu itu. Ya, tentu ini nasihat. Ya, sesuai lah. Ya, kita penuntut ilmu, punya ilmu, bekerja dalam dunia ilmu dan sebagainya. Imam Ghazali memberikan perhatian. Walau karata al-ilma mi'ata sana. 100 tahun belajar.
mengumpulkan banyak kitab, nah, kamu tidak akan mendapatkan rahmat Allah itu. Hanya sekedar memiliki ilmu yang banyak ini, memiliki kitab yang banyak ini. Ya, harus dengan amal. Kemudian disebutkan ayat Al-Quranul Karim, kama qala Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, manusia itu tidak dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan, yang dia amalkan. Ya. Faman qala, Imam Ghazali melanjutkan penjelasannya. Barang siapa yang berkata inna hadhil ayat mansukhah, bahwa ayat wa alaisa sani illa masa ini adalah ayat mansukh, artinya sudah dinasahkan dengan hadis. Artinya maknanya itu dinasahkan di qauli alaihissalam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, nah ini sering kita baca ayat ini kalau ada takziah ya. In kata amalu illa min salas, maka amalnya itu sudah terputus, ya, kecuali tiga hal, ya, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, itu yang biasa. Imam Ghazali kata pamansu wa hazal qail. Sebenarnya yang mansuh itu ya yang mengatakan ini, mengatakan bahwa ada hadis seperti ini. Artinya seakan-akan Ghazali tidak terlalu tertarik dengan istilah ayat ini mansuh dengan hadis ini. Wala in kanat mansukhatan. Kalau memang ayat itu mansuh, ya, artinya tidak boleh pakai lagi karena mansuh. Ya. Fama nakulu fi qaulihi ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Jadi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a itu maknanya tidak mansuh. Tetap bahwa setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Masa ya, karena ayat ini ada falyamal amalan soleh. Barang siapa yang ingin ya, bertemu dengan Tuhannya kelak di kemudian hari, maka hendaklah. Nah, artinya barang siapa yang ingin selamat di hari kemudian, maka hendaklah beramal dengan amal soleh. Nah, ada lagi ayat jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, apa yang mereka dapatkan di akhirat itu adalah pembalasan daripada apa yang mereka amalkan. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Nah, sama itu juga adalah balasan pahala daripada apa yang mereka usahakan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini jelas ayat ini. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nah, maka dia akan dijamu dengan surga Firdaus. Illa man taba wa aman wa amila amalan soleh. Jadi selalu ada wa amila amalan soleh. Itu pentingnya ya ayat-ayat ini semua.
ya memberikan ya kepada kita pemahaman pentingnya ya, beramal ya dengan ilmu yang kita ada. Jangan ilmu itu hanya tinggal di dalam apa namanya kungkungan otak kita, hati kita, tapi hendaklah diamalkan. Jangan hanya sekedar diajarkan. Nah, ini juga mungkin perlu kita sesuaikan di sini karena ada orang kalau dia punya ilmu dan dia sudah ajarkan, itu namanya kata sudah diamalkan, itu belum. Ya, itu belum diamalkan. Artinya kita jadikan ilmu itu sebagai dasar untuk beramal. Nah, kita disuruh sembahyang, kita sembahyang. Kita disuruh bersedekah, kita bersedekah. Kita macam-macam lah amal-amal baik yang diperintahkan mengikut ilmu kita. Ya, jadi bukan mengajarkan itu namanya mengamalkan bukan. Ya, ya. Kalau mengajarkan artinya menyebarkan lah, ya, bukan mengamalkan. Itu itu kalau kita bisa paham di sini nih. Wa ma taqulu fi hadzal hadis. Ya, jadi Imam Ghazali juga memberikan apa namanya peringatan. Apa yang kamu bisa katakan? Ya, memaknai hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di asas 5 asas. Ya, 5 asas. Ya, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan Fajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, saya kira tidak perlu diterjemahkan, itu sudah kita paham. Wal iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Jadi iman yang sempurna itu adalah ya, perkataan melalui lidah, ya, kemudian pembenaran, keyakinan dalam hati, kemudian kita amalkan ya, dengan jasmani kita, arkan, ya, segala yang terkait dengan diri kita, sembahyang, ya, suruh zakat, suruh apa itu namanya. Jadi kesempurnaan iman itu harus ada 3 ini. Qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Wa dalilul a'mali aksaru min an yuhsa. Sebenarnya hujah atau dalil amal itu banyak ya sekali, ya tidak bisa dibatasi. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karami. Jadi ini dipahamkan juga. Ya. Sekalipun hamba itu, seorang hamba maksudnya, hamba Allah, bisa sampai ke surga karena rahmat Allah. Ya. Karena apa namanya, kemurahan Allah. Artinya Allah lah yang menentukan kita ini masuk dalam surga. Walakin akan tetapi ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadati. Ya, setelah hamba itu sudah menyiapkan diri dengan ketaatan kepada Allah dan mengabdi kepadanya. Lianna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, artinya orang yang melakukan uh, kebaikan, ya, orang yang beramal soleh. Ini janganlah
Tak perlulah kita beramal, tak perlulah kita beribadah sebagainya karena kita masuk surga bukan dengan ibadah juga, ya, bukan dengan apa namanya banyaknya kita punya ibadah itu, amal itu, tapi karena dirahmatillah wa karamihi wa fadli. Ya, tapi kita ingat bahwa rahmatullah wa karamuhu wa fadlu itu qaribum minal muhsinin. Artinya orang yang banyak beramal itulah, yang taat patuh itulah, yang beribadah itulah yang bisa mendapatkan rahmat Allah. Jadi jangan disalahpahami ya istilah itu. Walau kila, ya, kalau ada yang berpendapat, ya, kalau ada yang berpendapat, yablughu aidan bimujarradil iman. Orang bisa masuk surga hanya semata-mata karena iman. Ya, dan berpandangan seperti itu. Ya, di mana letaknya beramal? Pentingnya beramal. Nah, ini pandangan. Kulna, maka kami jawab, ini kata Imam Ghazali, nah, betul. Lakin mata yablugh. Akan tetapi kapan dia sampai? Kam min akabatin kaudin yastakbiluhu ila an yasila. Ya, berapa banyak halangan-halangan yang berat, nah, kaud yang berat, yang dia hadapi, baru dia boleh sampai. Ya, tidak seperti yang kita ini sudah beriman, nah, masuklah dengan beriman yang kita katakan tadi ya sekedar uh, beriman kepada Allah, kepada malaikat dan lain sebagainya, bukan. Tadi sudah disebut al-imanu qaulun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Itu Ghazali, Imam Ghazali. Awalutil kal akabat, akabatul iman. Halangan yang paling awal kita hadapi untuk sampai ke surga itu adalah masalah iman. Ya. Annahu hal yaslamu minas sad. Adakah selamat dari persoalan-persoalan negatif? Betul keberiman atau tidak? Ya, itu satu halangan. Ya. Amla atau tidak? Faidah wasal, ya, yakunu uh, janian muflisan. Ya. Adakah dia tidak muflis seperti yang dikatakan tadi? Muflis min haisul amal, khalim min haisul ahwa. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Hasan al-Basri yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Yaqulullahu ta'ala li ibadih yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengumumkan kepada hambanya pada hari kiamat, udah khurul jannata bi rahmati. Ya, masuklah di dalam surga dengan sebab rahmatku. Ya, waqtasimuha biqadari amalikum. Ya, dan bagi-bagilah ya, surga itu ya, sesuai dengan amal Anda. Ya, jadi pentingnya amal di sini ada. Ya, jangan kita fokus udah khulul jannata bi rahmati saja. Ya, tapi situ waqtasimuha biqadri amalikum. Ya, artinya seakan-akan kuncinya itu kita dapat menikmati surga itu karena amal ya kita, perbuatan kita yang sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Ya.
itulah sedikit apa namanya penjelasan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Saya lihat ini bagus ini untuk jadi ya ceramah ustaz-ustaz kita yang mengikuti ini bisa ada nas-nas ya, bisa dikembangkan ya, menjadi bahan-bahan ceramah kepada masyarakat kita. Karena inilah yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali. Saya kira sampai di situ dulu. Ya, saya masih suara saya belum terlalu bagus. Kepala rasanya masih ya, ada pilek ya sedikit. Jadi insya Allah kita akan baca lagi. Ini banyak contoh-contoh diberikan dan masih terkait pentingnya mengamalkan ilmu ya, yang kita miliki itu artinya pentingnya amal bukan hanya sekedar iman. Itu sebabnya mungkin dalam Al-Quran bila ada perintah iman selalu ada perintah amal. Aminu billah wa amalu solihan. Innalladzina amanu wa amilus solihan. Jadi selalu berdampingan itu. Ya, kata kita rasakan. Ya, kita rasakan. Ya, sehingga muncullah ya, definisi tadi yang dikemukakan oleh ya, Imam ya, Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah Ya. telah kita simak dan dengarkan bersama bacaan kitab Ayyuhal Walad oleh Andre Gruta tentang pentingnya amal dari ilmu yang telah kita miliki. Baik para hadirin wal hadirat al-mukarramun sekalian, selanjutnya diberi kesempatan kepada kita semua yang ingin berinteraksi tentang tema pada pengajian kita malam hari ini. Tafadhol, kesempatan pertama Ya, silakan. kami persilahkan Ya, kepada Ustadz salam. Ilyas. Tafadhol Ustadz. Ya, benar. Iya. Tabe maraja pong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian dan guru yang kami muliakan. Walaupun sebenarnya saya berat bertanya, nah rahasia kalian guru. wabarakatuh. Tidak apa-apa, saya sedikit tanya. Iya. Baik, makasih. Pertama terkait dengan ayat yang menyebutkan bahwa innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kaitannya dengan makna ihsan dari pertanyaan malaikat terkait dengan ihsan. Anta abudallah karena ya fa'ilam takun tarfa'in ya. Jadi kaitannya dengan kecintaan Allah itu yang menjadi syarat adalah bukan sekedar baik pun barangkali, tapi lebih dalam lagi bahwa perbuatan baikmu itu tidak ada tendensi lain. Ya, mohon penguatannya Guru. Terus yang kedua bahwa manusia itu masuk surga karena rahmatnya. Bolehkah kalau sekiranya seperti ini biasa kami sampaikan mengutip ayat yang di dalamnya itu ada kata-kata la'allakum turhamun atau ada kata-kata rahmat. Di antaranya fabima rahmatim minallahi lintalakum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Jadi kalau Anda mau dapatkan rahmat Allah ya lintalahum. Jadi artinya lembut hati itu untuk dapat rahmat.
Atau ayat lain menyebutkan idza quriya idza quriya alaihimul Qur'an fastami'u lah wa ansitu Ansitu. la'allakum turhamun. Jadi Ya. kaitannya dengan ayat yang dibaca itu menjadi jalan untuk rahmat. Apakah memungkinkan untuk seperti itu? Terus yang korelasinya juga ketika ada seorang perempuan binal nakal yang melihat seekor anjing kehausan, lalu mengeluarkan sepatunya atau terompahnya untuk mengambilkan air minum, dan ternyata sekecil itu kelakuan seorang perempuan nakal, lalu rahmat Allah tertuju kepadanya sehingga dosanya diampuni dan masuk surga. Jadi, tapi ini mungkin perlu penjelasan terkait dengan sekecil perbuatan amal manusia itu bisa menjadi jalan rahmat Allah, atau mengandung makna bilang jangan mengandalkan amalmu seperti tadi pengantar sebelumnya, ya, tapi lebih kepada bagaimana nilai ihsanmu, ya. Saya kira demikian untuk Oke. bidang. Jadi ya kita Assalamualaikum langsung warahmatullahi aja. wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan ihsan. Ya, sebenarnya ihsan ini tidak boleh kita terjemahkan hanya ihsan yang ada dalam hadis yang ta'budallah. Ya, kita harus pahami juga dari sudut apa namanya makna dalam setiap ayat itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini bukanlah hanya khusus kepada orang-orang yang melakukan ibadah seakan-akan melihat Tuhan, bukan. Ya, justru kalau kita lihat tadi yang banyak disebut tentang ihsan itu adalah yang beramal soleh. Itu termasuk minal muhsinin. Artinya orang yang berbuat baik. Ya, tentu berbuat baik di sini ya bukan hanya sekedar baik, tetapi diakui oleh Allah. Ya, mukhlis, artinya ikhlas karena Allah semata-mata, itu sudah takut di situ. Ya, jadi apa namanya beramal soleh itu adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan iman kita. Atau kalau yang kita baca dalam Ayyuhal Walad ini, amal soleh itu tidak terpisah dengan ilmu kita. Ya, jadi ilmu itu adalah asas, iman itu adalah asas, dan itulah yang mengantar kita untuk beramal soleh. Ya, sesuai dengan ilmu, ya sesuai dengan iman. Ya, jadi itu harus ya dipahami seperti itu. Ya, kita memang meyakini bahwa seseorang masuk surga ya, itu dengan sebab rahmat Allah. Ya, tadi sudah disebutkan di dalam apa namanya pernyataan Sayyidina Hasan Basri yang mengatakan bahwa kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi akhirnya itu waqsimu bi amalikum. Ya. Jadi kita punya peran bahwa amal soleh kita itu bukan sia-sia hanya sekedar mendapatkan rahmat, tetapi ada pengaruhnya di dalam surga juga. Ya. Bahwa tingkatan-tingkatan surga itu disesuaikan dengan ya, usaha kita. Ya, usaha kita. Itu sebabnya Imam Ghazali tidak terlalu tertarik mengatakan wa alaysa lil ihsani illa ma sa'a. Ya, tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang diusahakan. Kebanyakan pasti kita mengatakan ayat ini mansukh. Ya, ya, tidak mansukh. Nah, itu mansukh kalau memang dikaitkan dengan orang yang sudah meninggal. Ya,
tidak ada lagi usahanya. Ya, itulah disebutkan di dalam hadis, idza mata ibnu adam kata amaluhu illa min salas. Ya, jadi bukan bermakna mansuh, artinya kita di dunia ini kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu kecuali apa yang kita usahakan, kita kerjakan. Ya, sesuai dengan ilmu yang kita ada. Itulah pentingnya kita menuntut ya, ilmu. Nah, karena kebenaran, kesahihan amal soleh kita harus disesuaikan dengan ilmu kita. Ilmu kita. Nah, disitulah pentingnya al-alim. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya yang diberi ilmu itu adalah ya satu kelebihan yang sangat apa namanya mulia di sisi Allah. Ya. Tapi kalau hanya ilmu saja, ilmu mujarrad istilah Imam Al-Ghazali itu tidak ada juga manfaatnya. Ya, tidak ada manfaat. Saya kira itu yang perlu kita harus ya, pahami bahwa bukan berarti kita ini di dalam ya mencari surga itu tidak perlu beramal, justru beramal lah ya, karena amalan itulah yang merupakan wasilah untuk mendapatkan rahmat ya. Untuk seperti tadi ayat, dengan ihsan itulah kita mendapatkan ya, al-hub atau mahabbah dari Allah. Inna Allah yuhibbul muhsinin ya. Kemudian kita juga harus, tadi disebutkan adalah la'allakum turhamun, baca Quran ya. Tapi la'allakum turhamun di sini itu tidak bisa dipahami secara umum ya, khusus bahwa kita mendengarkan Al-Quran itu ya, supaya kita diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, itu saja. Nah, tidak ada kalimat-kalimat taraji dalam Al-Quran itu makna taraji dalam bahasa bukan. Itu menunjukkan bahwa inilah jalan ya, seperti kita berpuasa la'allakum tattaqun. Nah, kita bisa pastikan orang yang berpuasa dengan benar-benar akan mendapatkan ketakwaan. Bukan taraji, bukan mudah-mudahan Allah. Nah, kalau kita betul-betul berpuasa segala, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, begitu juga la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kata-kata dari Allah ya, untuk memberikan apa namanya kepastian kepada kita, kalau kita lakukan apa yang diperintahkan itu, insya Allah kita akan ya, dapatkan ya, isi taraji itu. Itu harus kita pahami dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Jadi bolehlah ya mendengarkan Al-Quran itu adalah jalan mendapatkan rahmat. Ya, Allah akan merahmati kita. Ya. Jadi kita bukan mengharapkan sesuatu karena apa namanya taraji, itu bukan. Ya. Tapi itu seakan-akan sudah dipastikan itu sebenarnya. Itu pernyataan Tuhan. Ya. Bukan pernyataan kita. Ya, mudah-mudahan kalau kita melakukan ini kita bisa ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ya, tapi kalau Tuhan nah itu lain. Ya, itu yang harus kita juga pahami ya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan ini yang selalu banyak sekali disebutkan begitu apa namanya pentingnya kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, sehingga dicontohkan ya seorang yang banyak maksiat, artinya orang yang durhaka. Tapi karena dia melakukan sesuatu, ya akhirnya ya, dia dapat diampuni. Tapi
ini bukan hadis akidah, bukannya, itu hanya merupakan satu gambaran begitu cintanya Allah kepada orang yang berbuat baik kepada sesama. Ya, kita jangan mengambil contoh bahwa ya sekalipun orang itu orang durhaka, orang banyak dosanya, orang apa, tapi kalau dia melakukan ini maka itu dirahmati. Salah itu. Ya, salah pemahamannya. bukan itu. Ya, seakan-akan memberikan dorongan seseorang yang melakukan durhaka ini ya tidak perlu tobat, ya beramal soleh aja. Ya, bukan begitu. Ya, itu hanya gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Begitu kita umat Islam ini ya sangat digalakkan untuk ya berbuat baik, membantu, menolong, ya, ya menolong. Ya sama dengan hadis kucing. Kucing itu ada gara-gara kucingnya itu dia masuk neraka karena tidak dikasih makan, tidak dikasih apa gitu juga. Ya, ya jadi itu semua contoh-contoh hadis. Ya, kita tidak boleh pahami mantuknya, ya, tapi mafhumnya. Ya, di mafhum. Ya, jangan mantuk. Ya, kalau mantuk itu akhirnya ya kalau begitu tidak apa-apa lah saya melakukan kedurhakaan apa segala, ya nanti habis itu selesai saya ya berbuat baik. Hingga banyak di YouTube ya saya lihat orang-orang tak tahulah ya pakaiannya aja sudah ya seperti pakaian orang-orang yang bukan Islam lah, wallahu alam. Tapi dia mengaku Islam apa segala. Ya, perempuan ya, dia datang memberikan sedekah kepada penjual-penjual, beli semua penjual itu macam-macam lah, berbuat baik. Ya, dipuji-pujilah oleh orang. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, saya kira perempuan itu bukan perempuan yang baik lah. Aja kebaikannya karena dia memberi sumbangan itu. Ya. Tapi dari sudut keberagamaan, dari sudut amal-amal soal yang lain, ya kita tidak tahu lah. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan artinya diberikan kesadaran ya oleh Allah. Ya berkat tadi dia memberi sumbangan, beli semua ya masakan orang itu, penjual itu. Mudah-mudahan ya dengan sebab itu disadarkan oleh Allah sehingga bisa ya kembali ke jalan yang benar. Tetapi kita pahami bahwa dengan amal itulah ya umpamanya orang ini bisa masuk surga, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh. Gitu. Ya. Dan kita tidak boleh memastikan orang itu masuk surga. Wah kalau begini ya ini sudah isi surga ini. Tidaklah. Ya, kita semua ini tidak boleh mengatakan saya pasti masuk surga. Saya tidak. Ya, saya ya, sedangkan orang-orang yang kalau kita baca sejarah ya, orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Asyarul Basyar Nabi Jannah dan sebagainya. Ya, tapi wasiat-wasiatnya ketika mau meninggal itu kan ya seperti biasa sangat mengharapkan bahwa kita harus banyak bertaubat, kita harus banyak ini. Saya belum yakin lagi bahwa bisakah saya selamat dalam kuburan ini. Itu begitu rendah hatinya dan takutnya, ya, serta rajanya sebab kita itu umat Islam itu harus dua itu yang tidak boleh ahwal yang tidak boleh hilang ya di dalam masa depan keselamatan kita di akhirat. Al khaufu war raja. Ya, itu dalam Al-Quran banyak ya al khaufu war raja. Artinya kalau kita bicara tentang akhirat, takut luar biasa, tapi harus diimbangi dengan raja juga. Ya, nah
itulah umat Islam itu yang hakiki itu, yang dua-dua bisa. Ya, jangan seperti orang sekarang ini seakan-akan rajanya lebih tinggi. Ya, tidak ada khaufnya. Jadi sudah seakan pastikan dia ada saya ini sudah di surga. Ya, guru kita ini sudah tidak boleh begitu. Ya, kita harus tetap ya karena ini yang dipelajari di dalam ya, ilmu kita, ilmu Islam. Ya, saya kira cukup itu ya. Ya ada berikan sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, iya, terima kasih Pong. Masih ada nanya berikutnya. Kesempatan diberikan kepada Ustadz Ukas. Tafadhol. Ya, Silakan, silakan. ya mohon maaf ini Bang agak gelap dikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. Itu wabarakatuh. suaranya dekat. Ya, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, silakan. eh, tadi sudah dijelaskan Puan tentang keimanan yang harus dibarengi dengan amal soleh. Iya, Itu sudah cukup jelas, ya, jelas sekali. Termasuk amal-amal soleh apa yang mesti kita iya, lakukan, ya, rasa kita sudah paham semua. iya. Yang ingin saya angkat di sini tentang yang sempat dibahas juga tadi, pentingnya mengamalkan ilmu ini. Hmm, Mengamalkan ilmu dalam konteks berceramah misalnya, atau lewat khutbah, atau lewat pengajian, mungkin itu hal ya biasa dan sepertinya eh, semua bisa dilakukan, ya, semua bisa kita lakukan. Cuma dalam hal ini mengamalkan ilmu dalam konteks eh, lingkungan kerja, hmm, apalagi kalau di lingkungan kerja kita itu terdapat sebuah temuan misalnya, temuan di mana temuan itu ada pelanggaran, ya, dalam konteks kenegaraan misalnya ada pelanggaran undang-undang di situ. Nah, seperti contoh yang saat ini lagi viral, adanya temuan di Kementerian Agama, ya, sudah kita lihat beritanya di TV di mana kementerian tersebut diobok-obok oleh KPK. Nah, eh, saya melihat di sini sepertinya ketika terjadi hal-hal seperti itu, tentu ada sesuatu yang janggal di situ, ada sesuatu yang tidak beres di situ, ya, ada sesuatu mungkin yang salah di situ. Nah, yang salah di situ tentu harus kita suarakan atau harus kita sampaikan bahwa ini salah, ya, entah itu dalam konteks sistem pekerjaan atau bagaimana. Tetapi dalam hal ini terkadang saya melihat ada ketakutan, ya, menyorakan atau menyampaikan itu, walaupun kita memiliki ilmu untuk menyampaikan bahwa itu salah. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ya, kulil haqqu walau kana murran, tetap harus kita katakan walaupun itu pahit. Tetapi di sini terjadi dilema, ya, ada ketakutan menyampaikan atau mengamalkan ilmu itu sehingga kejadian serupa misalnya tidak terulang lagi. Jadi poinnya pun kira-kira khauf atau ketakutan mengamalkan ilmu itu kira-kira sebabnya apa? Apakah karena ketakutan terhadap posisi, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya? Padahal sebenarnya kan itu tidak perlu, tetapi ini ketakutan yang seperti ini yang ingin saya tanyakan terkait hal itu, Bang. hmm. Saya kira begitu, kira-kira. Oke. Jadi apa namanya? Pertama saya ingin menjelaskan tentang mengamalkan ilmu yang eh, banyak ditekankan oleh Imam Ghazali. Ya, jadi ilmu itu kan
sebagai teori, sebagai ini, tapi perlu kita amalkan. Malah sebenarnya kalau menurut Imam Ghazali yang mengajarkan jadikan khotbah itu bukan pengamalan, itu hanya penyebaran ilmu, ya penyebaran bukan pengamalannya. Yang dimaksud di situ pengamalan itu apa yang diinginkan dalam ilmu itu. Kita disuruh berbuat baik, ya. Sedangkan kita tidak melaksanakannya, berarti kita tidak melaksanakan uh, amal baik itu, berbuat baik, buat ya melakukan apa namanya ibadah dengan baik, itu pengamalan. Nah, itu dimaksud pengamalan oleh Imam Ghazali. Ya, jadi bukan yang kita sampaikan. Dan kaitannya dengan kita ringkaskan saja ya, yang banyak kita ikut di media sosial sekarang ini. Walaupun pada hakikatnya ya sebenarnya lebih banyak unsur politiknya ya kita tidak tahu karena kita tidak apa namanya langsung. Karena itu bagi saya yang perlu ya mengamalkan ilmunya yang terkait dengan itu ya langsung lah. Kalau hanya lihat di media sosial tidak perlu lah. Ya, karena kita tidak pasti, ya, tidak pasti. Hari ini dikatakan begini, ya, besoknya dikatakan ini lagi, jadi enggak. Mereka yang apa namanya yang memang menangani perkara itu, yang hidup di situ, tadi orang yang ada di situ, yang tahu persis bagaimana sebenarnya. Nah ini harus ya itu sebenarnya wajib lah. Dia harus menyatakan ada ya pertama kalau jadikan saksi kan jadikan apa sepatutnya ya dilakukan ya, karena inilah yang menyebabkan kita di Indonesia ini ya walaupun itu namanya hukum dunia ya, ya selalu ada terbenak di hati kita ya itu akan terulang lagi nanti ya di hari kemudian ya, karena di hari kemudian lah itulah ya, penghukuman ya, yang sebenarnya ya, kalau di dunia ini ya seakan-akan sandiwara ya, untuk mendapatkan yang namanya kebenaran dan itu sebenarnya bagi saya agak susah lah. Saya itu ada prinsip yang saya gunakan dalam hidup di dunia ini. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Ya, kehidupan kita di dunia ini kan hanya permainan. Ya, jadi apa yang ini? Jadi kalau kita di sini mau cari ya, kebenaran yang benar-benar yang terkait dengan hukum terkait dengan apa di dunia ini itu enggak. Ya, nah, tapi tetaplah ya, kita mau perjuangkan kalau memang kita punya ya, apa namanya bagian untuk menyuarakan. Ya, tapi bagi saya kita ya apalagi warga Darul Dakwah wal Irsyad ya kalau memang tidak terlalu terkait dengan persoalan itu jangan kaitkan dirinya di situ ya, nggak usah terlalu ini ya buat prokes lah buat apalah untuk melihat menangani itu saya bagi saya enggak ya, kita lah ya yang saya nasihati ini warga kita nah, jadi kecuali kalau kita memang ya betul-betul terjerumus di situ dapat di situ ya apalah ya kita mau apa kita doakan lah ya mudah-mudahan ya, bisa terselamat ya, daripada tipu daya yang ada di dunia ini. Yang jelas itu prinsip saya itu kehidupan dunia kita ini sebenarnya banyak ya, permainan. Ya,
untuk mendapatkan hakikat yang sebenarnya itu agak ya, sulit. Jadi lebih baik kita asingkan diri di situ, jangan masuk ke bagian itu. Nah, kita hidup di dunia ini ya, dengan banyak ya, artinya tuntunan dari agama kita. Itu yang lebih baik kita laksanakan. Ya, banyakkan ibadah, banyakkan berzikir, banyakkan cari ya harta yang halal. Ya, jangan terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran di media sosial. Itu apa namanya, merusak. Ya, bisa merusak. Jadi saya nasihati seperti itulah. Ya, itu. Nah, sekarang kalau persoalan itu mungkin kita juga ya, pegawai pendidikan agama ya, yang bermasalah sekarang kan apa namanya, tentang haji, tentang apa. Kalau kita tidak terlalu terlibat sih tidak usah diuruskan itu. Ya, tidak usah. Kecuali kalau kita memang ya bagian dari situ yang harus tanggung jawab di situ, maka itulah kita berusaha lah. Ya, kita berusaha. Tapi yang jelas kita ingat bahwa ya, keadilan yang sebenarnya itu tidak akan wujud di dunia ini. Akan wujud nanti di hari kemudian. Oleh karena itu apa yang kita laksanakan di dunia itu hanya ya, permainan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa mendatangkan suatu ya, kebenaran. Itu pahaman saya lah, pribadi di dalam memahami apa namanya situasi kondisi masyarakat kita. Ya, dan terutama sekali ya saya ini kan pengalaman hidup bukan di Indonesia saja. Saya pernah hidup lama di Malaysia, pernah hidup lama di Brunei, saya banding-banding pernah lama di Mesir. Jadi tahulah ya sebenarnya yang memang meresahkan itu kehidupan kita di sini lah. Ya, ya, beda kalau di sini kan negara lain itu kan nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke ini ke atas lah yang harus. Ya, tapi kita di Indonesia luar biasa. Ya, jadi saya pun belajar lah, ya belajar hidup di tengah-tengah hiruk pikuk seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak ya terganggu dan tidak apa namanya bisa dimasukkan. Ya kasih alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada ya kawan-kawan pun yang ini tidak ada yang minta bagaimana ya. Jadi alhamdulillah. Ya. Dan itulah ya saya ini ya, sangat memberi perhatian bagaimana kita warga DD ini ya betul mempunyai sikap yang bisa membawa kepada ya, ketenangan, tidak apa namanya terafiliasi dengan ya, situasi yang tidak menentu ini. Tapi kita punya prinsip, ya, walaupun kita juga ikut seperti pemilihan presiden, pemilihan ikut silakan, ya, silakan. Ya, tetapi jangan menjadi apa namanya hal tersebut mengakibatkan kita ini terombang-ambing juga, pemikiran tidak menentu, atau sudah ada yang apa namanya seakan-akan blissful junun ya setengah gila begitu tuh. Mudah-mudahan ya warga DDI tidak terlalu ya terpancing ke situ. Kita ya, betul ini ya, beri perhatian kehidupan kita ini, kita harus tahu bahwa inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya, bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, dan kita jauh dari siksaan ya, api neraka ya, di dalam dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Saya selalu katakan kepada kawan-kawan yang kalau saya ceramah, ingat ayat ini. Kita itu jangan hanya minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tapi penting juga
harus terlindungi dari siksaan api neraka. Ya, itu penting itu. Kalau kita terlindungi, maknanya kita dipelihara di dunia ini. Tidak melaksanakan apa-apa yang bisa menjerumuskan kita masuk dalam neraka. Nah, jadi harus ada itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan lupa itu. Ya, tiga ya perkara itu yang harus senantiasa kita renungkan, kita baca, kita jadikan zikir, wirid dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan petunjuk. Ya, saya selalu doakan ya warga Dede ini menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang sadar akan kedudukannya di dunia ini. Ya, itu yang saya selalu doakan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingannya dalam hidup kita ini. Dan itu kewajiban saya lah ya, sebagai orang tua, sebagai ya, pimpinan ya, dalam ya, kesatuan kita ini. Ya, saya kira cukup itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Bang. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas penjelasan tak. Demikian pula kepada Ustadz Ilyas dan Ustadz Upas. Terima kasih banyak atas partisipasi tak. Selanjutnya, mengingat bahwa kondisi Korta tidak dalam kondisi fit, kita persilahkan untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma alimna minna wa ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعل منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمور للمعارف الثقافية ومصدرا أصيل الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتامة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih banyak, Pong. Semoga sehat-sehat selalu pada semua juga. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi, Bang. Alhamdulillah. Ya. Saya lagi salah, Bang.